Baik, teman-teman, kita lanjutkan untuk penginputan transaksi ya. Saya lanjutkan untuk share screen. Baik, nah di sini kita tutup karena tadi daftar laporan berupa neracanya sudah sama. Sekarang untuk di modulnya, di sini silahkan teman-teman buka yang daftar transaksi atau daftar bukti transaksi. Teman-teman bisa lihat di daftar isinya. Klik aja di, nah ini, transaksi PT 3 Saudara bulan Januari. Nah, kita mulai dari bukti transaksi yang pertama. Oke, atau teman-teman kalau misalnya teman-teman, karena ini masih awal ya, masih belajar, teman-teman bisa langsung saja buka yang sudah ada informasi fitur awalnya. Yang di bagian ini, penginputan transaksi. Nah, di sini saya sudah menyediakan fitur-fitur awal apa aja sih yang harus kalian pilih. Kayak misal ini, silakan masuk ke kas dan bank, kemudian pilih pembayaran gitu ya. Oke, kita ke dokumen transaksi yang pertama. Di sini, PT 3 Saudara itu melakukan pembayaran biaya gaji karyawan untuk bulan Desember 2017. Oke. Karena ini adalah pembayaran, maka kita masuk ke menu kas dan bank. Kemudian pilih pembayaran. Oke, lalu untuk metode pembayarannya coba kita lihat di sini, yaitu pembayaran melalui kas. Tanggalnya jangan lupa dirubah, yaitu tanggal 3 Januari 2018. 3 Januari 2018. Kemudian nomor buktinya, karena di sini ada, jadi di sini kita matikan. Kemudian kita tuliskan secara manual. 1101/2018. Nah, ini sudah ada, karena sebelumnya saya sudah mencoba. Seperti ini. Kemudian kita lihat, apalagi informasi yang diberikan, yaitu bebannya berupa beban gaji dengan nilai yaitu 4.500.000. Nah, coba teman-teman, kalau misalnya ada transaksi seperti ini, biasanya jurnalnya, kalau misalnya kalian di praktikum manual itu seperti apa? Mungkin kebanyakan dari teman-teman akan menjawab beban, atau mungkin ada juga yang menjawab sebagai utang. Nah, coba kita cermati bukti transaksinya. Di sini keterangannya adalah pembayaran gaji bulan Desember 2017. Sedangkan kita bayarnya di bulan Januari. Seharusnya kita punya tanggungan yaitu gaji bulan Desember, tapi kita bayarnya Januari. Artinya normalnya kita akan menganggap ini sebagai pembayaran hutang, yaitu pembayaran hutang gaji atau hutang beban. Akan tetapi sebelum memutuskan apakah benar kita menggunakan akun hutang, maka kita coba cek neraca awal dari perusahaannya terlebih dahulu. Coba kita cek yang neraca awal tadi. Nah, coba kita lihat, apakah di sini ada akun utang gaji atau apakah ada akun utang beban? Nah, di sini ternyata ada akun utang biaya, sama aja utang biaya atau utang beban, yaitu senilai 6.500.000. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mungkin saja kan kalau misalnya di dalam hutang biaya ini ada hutang gaji. Memang ada kemungkinan bahwa di dalamnya ada utang gajinya, 6.500.000, yang 4.500.000 adalah utang gaji. Ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kemarin saya sudah diskusi dengan guru pengampu kalian, dan ternyata memang soal ini atau soal kasus
dokumen satu ini menimbulkan perdebatan di antara guru akuntansi. Jadi, akhirnya diputuskan bahwa untuk transaksi ini kita akan menggunakan akun beban. Kenapa? Karena yang pertama, yaitu nominalnya tidak sama. Jadi, seperti tidak pasti gitu teman-teman. Akhirnya kita lebih memilih akhirnya di pertemuan itu, karena tadi kan menimbulkan perdebatan di antara guru akuntansi, tapi akhirnya diputuskan bahwa untuk transaksi itu akan menggunakan akun beban. Nah, karena transaksi ini lumayan membingungkan, jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu menemukan transaksi semacam ini, bentar, kita buka lagi yang penginputan tadi. Nah, jadi gini ya teman-teman. Seperti saya bilang tadi ya, di MGMP akuntansi, soal ini itu terjadi perdebatan. Ada yang seharusnya ini menggunakan beban, seharusnya ini menggunakan utang, tapi akhirnya disepakati bahwa transaksi ini akan menggunakan beban. Nah, saya pribadi sebelumnya itu sudah mencoba apabila menggunakan utang, dan ternyata hasilnya itu nanti berbeda dengan kunci jawaban. Jadi kita menggunakan beban. Nah, kenapa kok menggunakan beban? Sebenarnya kalau kita perhatikan tadi itu kan yang dihutang biaya itu senilai 6.500.000. Sedangkan di sini berbeda, yaitu senilai 4.500.000. Walaupun ada kemungkinan bahwa di dalam 6.500.000 itu ada elemen 4.500.000 yang berupa hutang gaji, tetapi itu bisa kita abaikan. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan transaksi seperti ini, pertama yang harus kalian lakukan adalah melihat neraca saldo atau melihat neraca perusahaan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada akun utang gaji, utang beban dengan nominal yang sama seperti di sini, maka kalian dapat menggunakan akun utang. Jadi kalau misalnya di atas tadi akun hutang biaya senilai 4.500.000, maka otomatis kita akan menggunakan akun hutang. Nah, yang di sini tadi, kalau misalnya di sini senilai 4.500.000 di mana sesuai dengan bukti transaksi, maka teman-teman bisa menggunakan akun utang beban. Jadi utang beban atau hutang biaya pada kas. Akan tetapi kalau nominalnya tidak sama, maka teman-teman bisa tetap menggunakan akun beban. Apalagi kalau misalnya tidak ada nominalnya. Kalau kosong berarti udah fix pakai akun beban. Nah, karena di sini tadi itu kan tidak sama nominalnya. Jadi, kita tetap menggunakan akun beban. Kita cari di sini beban gaji, yaitu senilai 4.500.000. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalian masuk ke information, nomor ceknya. Karena di sini pembayarannya menggunakan kas, jadi tentunya tidak ada nomor ceknya. Penerimanya bisa dilihat di sini. Pay, yaitu pay-nya karyawan PT 3 Saudara. Catatannya bisa teman-teman samakan di sini atau bisa menggunakan kata-kata lain, yang penting bisa menggambarkan transaksi apa yang sedang dilakukan. Nah, ini pembayaran gaji bulan Desember 2017. Kalau misalnya sudah, coba dicek metode pembayarannya, kemudian tanggalnya, dan juga nomor buktinya. Jika sudah, bisa di-save. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat histori transaksinya, teman-teman bisa masuk ke daftar. Di sini ya warna hijau. Nah, ini adalah transaksi yang baru saja kita inputkan. Semisal teman-teman ingin melihat jurnalnya, maka silakan dipilih yang tadi, kemudian pilih di sini, lain-lain, kemudian pilih rincian jurnal. Nah, ini adalah jurnalnya. Seperti itu ya teman-teman, untuk transaksi yang pertama.